Pak Yudi Wibowo. Selamat malam Pak Yudi melalui sambungan telepon. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudi, last minute hanya kurang dari 48 jam sebelum klien Anda bebas besok, tetapi akhirnya dinaikkan juga lengkap berkasnya P21. Apa yang terjadi sepengetahuan Anda? Ya, kalau advokat ya kita lihat itu biasa saja. Itu di semua perkara bisa terjadi seperti itu. Biasanya kan kalau nggak pasal pembunuhan ya 10 hari. Ini berhubung pasalnya pembunuhan dan pembunuhan berencana ya 120 hari sesuai pasal 29 KUHP gitu. Nah, menurut saya masih biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi saya kaget mungkin itu diduga ada intervensi dari orang gede-gede. Kaget ada intervensi dari siapa Pak? Ya orang gede lah. Orang gede itu siapa? Wah, nggak tahu saya. Diduga. Anda tahu ada intervensi dari mana? Udah saya diduga kan bisa saja. Ya. Kalau mau P21 dari dulu ya sudah di P21 kan. Ya itu saja, saya hanya menduga saja. Ya Mas Mulyo, saya ingin langsung ke Anda, 3 bulan bolak-balik ditolak, 4 kali tepatnya, apa yang akhirnya membuat sekarang diterima berkas perkara Jessica Wongso? Baik, saya jelaskan ya, sesuai tugas dan fungsi kejaksaan, bahwa sesuai pasal 138, apabila kejaksaan menerima berkas pelimpahan dari Polda Metro Jaya, maka dalam waktu 7 hari, maka kejaksaan harus menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap apa belum. Dan paling lambat 14 hari apabila berkas itu belum lengkap, maka harus dikembalikan disertai petunjuk-petunjuk daripada jaksa supaya dilengkapi oleh tim penyidik. Dan bolak-baliknya perkara ini adalah kebetulan pada akhir-akhir masa habisnya tersangka, petunjuk telah dipenuhi oleh teman kita, saudara penyidik kita. Jadi kita tidak terkait dengan masa penahanannya daripada Jessica. Semata-mata kita adalah berdasarkan alat bukti. Jadi petunjuk kemudian baru dipenuhi oleh tim penyidik pada akhir-akhir menjelang daripada berakhirnya masa penahanan. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri juga persepsi di luar, di publik begitu, karena last minute sekali, kurang dari 48 jam sebelum masa penahanan berakhir, kemudian setelah sekian lama, kurang lebih 4 bulan, 120 hari, 4 kali bolak-balik, akhirnya juga lengkap. Apa sebenarnya poin apa yang kemarin sebenarnya dicari-cari dan dikembalikan lagi ke penyidik? Sesuai pasal 184 KUHP ya, itu kan ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka. Sejak awal alat bukti itu sudah ada dilimpahkan oleh penyidik dalam berkas tersebut. Namun dari alat bukti tersebut, kualifikasi dari alat bukti tersebut perlu ditambah dan supaya menjadi alat bukti yang sempurna, misalnya keterangan saksi maupun keterangan ahli. Ada hal-hal keterangan saksi maupun ahli yang perlu ditambahkan di dalam berita acaranya tersebut. Begitu. Apakah hasil penyidikan di Australia yang membawa bukti kuat itu, bukti primer yang selama ini ditunggu-tunggu dan dikembalikan terus ke penyidik? Salah satunya itu, ya benar, salah satunya. Wahyu, bersama dengan Media Research Center malam hari ini kita akan memberikan 3 tahapan dari perjalanan kasus kematian Mirna Salihin yang kemudian menempatkan Jessica Wongso sebagai tersangka, dan 2 hari yang lalu, tepatnya 26 Mei 2016, berkas sudah P21 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kita lihat bersama-sama tahap yang pertama ini adalah kami sebutkan sebagai tahap sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kemudian nanti tersangka, dan akhirnya pasca ditetapkan sebagai tersangka. 6 Januari polisi
menelusuri informasi kematian Mirna Salihin di salah satu restoran ternama di Jakarta. Kemudian pada tanggal 9 dan 10 Januari ada proses untuk melakukan autopsi di rumah sakit, sehingga tanggal 10 Januari Polda Metro Jaya saat mengambil alih kasus ini kemudian turut menerbitkan surat perintah untuk penyelidikan kasus. 25 Januari di antara 10 hingga 25 Januari ini seluruh proses dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi, keluarga, kerabat, CCTV, gelar pra-rekonstruksi hingga keterangan ahli juga diambil oleh kepolisian. Lalu di 30 Januari, tepatnya mulai 29 Januari hingga 30 Januari menjelang tengah malam, dilakukan gelar perkara dan akhirnya keluarlah SP atau surat perintah nomor 25/1 Romawi/2016 yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan tepatnya pada pagi hari di tanggal 30 Januari 2016. Kita lihat di slide berikutnya, ini sudah memasuki tahapan penahanan Jessica Wongso sebagai tersangka, di mana dalam penahanan tersebut berbagai proses juga terjadi, khususnya dari pihak Jessica Wongso, Wahyu dan juga pemirsa. Ada proses pra-peradilan, gugatan dari pihak Jessica Wongso ini bahkan pra-peradilannya hingga 3 kali, mulai tanggal 11 Februari dan akhirnya pada 1 Maret pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan dari kuasa hukum Jessica Wongso. Berikutnya, kita akan lihat di slide terakhir untuk tahapan dari kasus atau perjalanan kasus Jessica Wongso. 16 Maret berkas tersangka diberikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan akhirnya hingga tanggal 18 Mei proses memeriksa berkas di Kejaksaan kemudian dikembalikan ke Polda Metro Jaya ini berlangsung hingga 4 dan 5 kali. Pada tanggal 26 Mei, seperti yang sudah kita sebutkan bersama-sama, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas P21 dan salah satu berkas yang paling ditunggu selain keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat keterangan dari penyelidikan yang harus dilengkapi dengan berbagai petunjuk, ada salah satu petunjuk dari kepolisian Australia yang sangat ditunggu-tunggu. Lalu yang terakhir, selain beberapa fakta, waktu tadi yang disebutkan oleh Wahyu bahwa ada sekitar 2 hingga 3 bulan mengembalikan berkas hingga P21, namun ada beberapa fakta yang cukup menarik yang kami hadirkan bersama dengan Media Research Center. 5 bulan, 20 hari waktu yang dibutuhkan polisi untuk menyelidiki kasus ini hingga Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya P21. Lalu ada angka 120 hari, ini adalah angka total masa penahanan tersangka Jessica Wongso hingga 26 Mei kemarin 118 hari. Dan kita akan tunggu tentunya penahanan sampai kapan hingga nanti persidangan. 6 bulan masa cegah tersangka Jessica Wongso sudah dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi. Dan yang terakhir, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana diduga atau kuat diprediksi akan disasarkan kepada Jessica Wongso. Tentunya kita akan tunggu bersama prosesnya di persidangan. Seberapa penting Mas Sawi sebenarnya berkas atau petunjuk dari Australia ini sehingga harus bolak-balik sampai 4 kali yang ditunggu-tunggu tadi menurut kejaksaan? Sebenarnya memang itu salah satu rangkaian kelengkapan berkas yang diberikan petunjuk oleh JPU ya. Salah satunya itu tadi yang dari Australia terkait dengan surat jawaban dari asisten sekretaris hukum, timbal balik dan ekstradisi Australia. Ada, boleh saya sebutkan, ada paling tidak 5 ya. Berkas dari Australia. Pertama ada 7 lembar surat dari kantor kepolisian di Australia, ada 1 printout percakapan ancaman Jessica ke Christy Louise Charter, kemudian ada 1 transkrip email dari Christy. Yang keempat, 1 bundel kronologis email pemberhentian Jessica. Yang terakhir, 1 laporan lengkap tentang Jessica yang dibuat kepolisian New South Wales di Australia. Apa kaitannya, apa hubungannya dengan kasus kematian Mirna Salihin, berkas-berkas dari Australia ini? Tentunya itu kan memperkuat terkait dengan alat bukti surat maupun petunjuk-petunjuk yang terhadap tersangka ini. Tidak ada kaitannya langsung dengan peristiwa di Jakarta. Ya, kalau terkait langsung tidak, namun demikian ini kan sebagai petunjuk-petunjuk. Petunjuk walaupun tidak terkait langsung menurut Anda, Pak Kudri?
Ya, saya kira maksudnya Pak Awi petunjuk itu adalah motif background. Iya. Dan kalau petunjuk yang menurut KUHP 187 itu kan persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa gitu ya. Tapi ya, yang dimaksud Pak Awi itu adalah background. Jadi kan sebenarnya kan mereka ini kan ada pernah Catatan lah ya. ya mempunyai hubungan lama gitu. Apakah hubungan itu ada yang sesuatu yang berkaitan dengan yang sekarang ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu ini berkaitan apa tidak gitu loh ya, Kak. Nah, jadi ini yang diperlukan supaya kan harus memang setiap kejahatan kan harus ada motifnya gitu loh. Kalau Seberapa kuat background ini, walaupun kalau dari berkas-berkas yang ada ini tidak ada yang langsung kaitannya dengan Mirna Salihin? iya, kalau untuk perkara tersebut memang kan tidak, tapi kan untuk meyakinkan bahwa betul bahwa ini ada motif tertentu ya. Mesti diingat juga ya Wahyu ya, itu kan hakim memutus bukan hanya alat bukti. Dua alat bukti itu hanya sebagai alat hakim untuk mendapat keyakinan. Karena menurut 183 hakim itu harus memutus berdasarkan keyakinan yang didukung dua alat bukti. Jadi keyakinan itu hakim ya tentu keyakinan nggak boleh sembarangan aja, harus didukung dua alat bukti. Dan inilah alat buktinya. Ya, alat buktinya untuk mendukung itu dan untuk meyakinkan hakim, oh berarti ini motifnya ada rangkaian peristiwa yang lalu ini dengan ini ada rangkaian, itu yang diperlukan. Walaupun berulang kali dari kuasa hukum Mirna Jessica menyatakan mana bukti petunjuk yang kuatnya, ada dari CCTV yang tidak menunjukkan kopi dipindahkan oleh Jessica, ada gerakan memasukkan cyanida ke cangkir kopi. Nah, jadi begini, itu petunjuk itu tidak harus seperti itu ya. Tetapi secara ini logikanya, logisnya pertindakan rangkaian itu kan begini. Karena yang mesan itu kan Jessica. Setelah kopi itu datang, yaitu di dekat Jessica dan tidak di dalam CCTV itu juga tidak terlihat ada orang lain yang mendekat itu. Jadi itu kan artinya itu dibawa kekuasaan, barang itu dibawa kekuasaannya Jessica gitu loh. Sama halnya seperti saya berkali-kali beri contoh, ada misalnya barang narkoba di rumah kita. Kita harus buktikan. Tapi bahwa kan ada dugaan lain, misalnya Pak Kudri, ada proses sebelum kopi itu dibuat misalnya. Oh bisa. Di mana namanya, di dapur, di kitchen, di restoran. Kemudian saat kopi itu dibawa, semua kesempatan kemungkinan kan bisa saja. Kapan itu dimasukkan? Karena saat berada di meja itu tidak terlihat ada cyanida dimasukkan. Itu bisa. Terutama dari rekaman CCTV. Jadi kemungkinannya kan pelakunya ini kalau nggak Jessica orang lain. Sekarang orang lain itu apa motifnya? Iya kan, nggak mungkin orang misalnya katakanlah pembuat atau pelayan yang mengantarkan itu, kan atau yang pembuat atau yang mengantarkan itu waitersnya, tentu harus ada hubungan orang yang memerintahkan. Layak ditelusuri atau dicari lagi orang lain ini? Saya kira kan nggak, karena nggak ada nggak ada petunjuk mengarah ke sana. Iya kan, nggak ada misalnya orang yang kan mungkin juga saya nggak tahu ya, mungkin pihak penyidik juga sudah merekam misalnya handphonenya atau ditanya ada nggak orang yang berubah. Jadi fokusnya itu bukan ke sana lagi. Ya, pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan Jessica Kumala Wongso ke Kejari Jakarta Pusat. Polisi juga melimpahkan barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini menyerahkan tersangka pembunuh beserta 37 barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dari ke-37 barang bukti itu, salah satu barang bukti penting yang diserahkan adalah rekaman CCTV di Cafe Olivier, Jakarta Pusat, tempat Wayan Mirna bertemu dengan Jessica. Namun rekaman CCTV ini baru akan dibuka di persidangan. Gelas dan sisa es kopi Vietnam yang diminum Wayan Mirna juga menjadi barang bukti penting. Barang bukti tersebut akan langsung diteliti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan. Setelah berkas kami terima, kemudian kami mempersiapkan untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Insya Allah sesuai dengan protap yang ada di lingkungan kami, saya akan mempersiapkan jaksa-jaksa yang menurut kami memiliki kualifikasi yang handal. Sebelum surat dakwaan masuk ke persidangan, Jessica akan menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Pondok Bambu. Jika surat dakwaan belum selesai, maka jaksa bisa meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperpanjang masa penahanan Jessica hingga 90 hari. Tim Liputan Metro TV.
Mas Suloyo, seberapa kuat berkas-berkas yang saat ini sudah ada di Kejaksaan? Total kalau barang bukti ada 37, itu sudah termasuk dari Australia untuk kemudian nanti ditindaklanjuti dengan pembuatan dakwaan dan rentut. Silakan. Baik, saya jelaskan Mas Bayu, saya koreksi ya. Barang bukti berdasarkan daftar barang bukti yang ada di berkas itu jumlahnya bukan 37, ada 45 ya. 45, bukan 37. Ya? Okay. Jadi berdasarkan daftar barang bukti yang ada di berkas itu 45 begitu. Ya, bukan 37 gitu. Oke, kemudian seberapa kuat berkas-berkas yang sekarang sudah bolanya ada di Kejaksaan ini? Jadi begini, dalam waktu secepatnya Kejaksaan akan membuat surat dakwaan, kemudian sejak saat ini Kejaksaan kan boleh menahan atau dapat menahan paling lama selama 20 hari. Apabila dalam waktu 20 hari sudah siap melimpahkan berkas, akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Namun apabila itu belum siap, maka akan mengajukan permohonan penahanan perpanjangan kembali ke PN dalam rangka perpanjangan betul 30 hari ke PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada prinsipnya Kejaksaan tidak berlama-lama, namun akan segera atau secepatnya melimpahkan berkas tersebut ke pengadilan. Begitu, Mas. Dari hukum, timbal balik dan ekstradisi Australia. Ada, boleh saya sebutkan, ada paling tidak 5 berkas dari Australia. Yang pertama ada 7 lembar surat dari kantor kepolisian di Australia. Ada 1 printout percakapan ancaman Jessica ke Christy Louise Charter. Kemudian ada 1 transkrip email dari Christy. Yang keempat 1 bundel kronologis email pemberhentian Jessica. Yang terakhir 1 laporan lengkap tentang Jessica yang dibuat kepolisian New South Wales di Australia. Apa kaitannya, apa hubungannya dengan kasus kematian Mirna Salihin, berkas-berkas dari Australia ini? Tentunya itu kan memperkuat terkait dengan alat bukti surat maupun petunjuk-petunjuk yang terhadap tersangka ini. Tidak ada kaitannya langsung dengan peristiwa di Jakarta? Ya, kalau terkait langsung tidak, namun demikian ini kan sebagai petunjuk-petunjuk. Petunjuk walaupun tidak terkait langsung menurut Anda, Pak Kudri? Ya, saya kira maksudnya Pak Awi petunjuk itu adalah motif background. Dan kalau petunjuk yang menurut KUHP 187 itu kan persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa gitu ya. Tapi ya, yang dimaksud Pak Awi itu adalah background. Jadi kan sebenarnya kan mereka ini kan ada pernah catatan lah ya. Ya, mempunyai hubungan lama gitu. Apakah hubungan itu ada yang sesuatu yang berkaitan dengan yang sekarang ini. Jadi peristiwa-peristiwa yang lalu ini berkaitan apa tidak gitu loh. Nah, jadi ini yang diperlukan supaya kan harus memang setiap kejahatan kan harus ada motifnya gitu loh. Seberapa kuat background ini, walaupun kalau dari berkas-berkas yang ada ini tidak ada yang langsung kaitannya dengan Mirna Salihin? Oh ya, kalau untuk perkara tersebut memang kan tidak, tapi kan untuk meyakinkan bahwa betul bahwa ini ada motif tertentu ya. Mesti diingat juga ya Wahyu ya, itu kan hakim memutus bukan hanya alat bukti. 2 alat bukti itu hanya sebagai alat hakim untuk mendapat keyakinan. Karena menurut 183 hakim itu harus memutus berdasarkan keyakinan yang didukung 2 alat bukti. Jadi keyakinan itu hakim ya tentu keyakinan nggak boleh sembarangan aja, harus didukung 2 alat bukti. Inilah alat buktinya. Ya, alat buktinya untuk mendukung itu dan untuk meyakinkan hakim, oh berarti ini motifnya ada rangkaian peristiwa yang lalu ini dengan ini ada rangkaian, itu yang diperlukan. Walaupun berulang kali dari kuasa hukum Mirna Jessica menyatakan mana bukti petunjuk yang kuatnya, ada dari CCTV yang tidak menunjukkan kopi dipindahkan oleh Jessica, ada gerakan memasukkan cyanida ke cangkir kopi. Nah, jadi begini, itu petunjuk itu harus seperti itu ya. Pak Yudi Wibowo, selamat malam Pak Yudi melalui sambungan telepon. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yudi, last minute hanya kurang dari 48 jam sebelum klien Anda bebas besok, tetapi akhirnya dinaikkan juga lengkap berkasnya P21. Apa yang terjadi sepengetahuan Anda? Ya, kalau advokat ya kita lihat itu biasa saja.
itu di semua perkara bisa terjadi seperti itu. Biasanya kan kalau nggak pasal pembunuhan ya 60 hari. Ini berhubung pasalnya pembunuhan dan pembunuhan berencana ya 120 hari sesuai pasal 29 KUHP gitu. Nah, menurut saya masih biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tapi saya kaget mungkin itu diduga ada intervensi dari orang gede-gede. Kaget ada intervensi dari siapa, Pak? Nah, ya orang gede lah. Orang gede itu siapa? Wah, Anda tahu saya. Diduga. Anda tahu ada intervensi dari mana? Udah saya diduga kan bisa saja. Ya. Kalau mau P21 dari dulu ya sudah di P21 kan. Ya itu saja, saya hanya menduga saja. Ya Mas Mulyo, saya ingin langsung ke Anda, 3 bulan bolak-balik ditolak, 4 kali tepatnya, apa yang akhirnya membuat sekarang diterima berkas perkara Jessica Wongso? Baik, saya jelaskan ya, sesuai tugas dan fungsi kejaksaan, bahwa sesuai pasal 138 apabila kejaksaan menerima berkas pelimpahan dari Polda Metro Jaya, maka dalam waktu 7 hari maka kejaksaan harus menentukan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap apa belum. Dan paling lambat 14 hari apabila berkas itu belum lengkap, maka harus dikembalikan disertai petunjuk-petunjuk daripada jaksa supaya dilengkapi oleh tim penyidik. Dan bolak-baliknya perkara ini adalah kebetulan pada akhir-akhir masa habisnya tersangka petunjuk telah dipenuhi oleh teman kita, saudara penyidik kita, yaitu jadi kita tidak terkait dengan masa penahanannya daripada Jessica. Semata-mata kita adalah berdasarkan alat bukti. Jadi petunjuk kemudian baru dipenuhi oleh tim penyidik pada akhir-akhir. Surat perintah nomor 25/1 Romawi /2016 yang menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan tepatnya pada pagi hari di tanggal 30 Januari 2016. Kita lihat di slide berikutnya, ini sudah memasuki tahapan penahanan Jessica Wongso sebagai tersangka, di mana dalam penahanan tersebut berbagai proses juga terjadi, khususnya dari pihak Jessica Wongso, Wahyu dan juga pemirsa, ada proses pra-peradilan, gugatan dari pihak Jessica Wongso ini bahkan pra-peradilannya hingga 3 kali, mulai tanggal 11 Februari dan akhirnya pada 1 Maret pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan dari kuasa hukum Jessica Wongso. Berikutnya, kita akan lihat di slide terakhir untuk tahapan dari kasus atau perjalanan kasus Jessica Wongso. 16 Maret berkas tersangka diberikan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan akhirnya hingga tanggal 18 Mei proses memeriksa berkas di Kejaksaan kemudian dikembalikan ke Polda Metro Jaya ini berlangsung hingga 4 dan 5 kali pada tanggal 26 Mei, seperti yang sudah kita sebutkan bersama-sama, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menyatakan berkas P21 dan salah satu berkas yang paling ditunggu selain keterangan ahli, petunjuk, dan juga surat keterangan dari penyelidikan yang harus dilengkapi dengan berbagai petunjuk, ada salah satu petunjuk dari kepolisian Australia yang sangat ditunggu-tunggu. Lalu yang terakhir, selain beberapa fakta, waktu tadi yang disebutkan oleh Wahyu bahwa ada sekitar 2 hingga 3 bulan mengembalikan berkas hingga P21, namun ada beberapa fakta yang cukup menarik yang kami hadirkan bersama dengan Media Research Center. 5 bulan, 20 hari waktu yang dibutuhkan polisi untuk menyelidiki kasus ini hingga Jessica Wongso ditetapkan sebagai tersangka dan berkasnya P21. Lalu ada angka 120 hari, ini adalah angka total masa penahanan tersangka Jessica Wongso hingga 26 Mei kemarin 118 hari. Dan kita akan tunggu tentunya penahanan sampai kapan hingga nanti persidangan. 6 bulan masa cegah tersangka Jessica Wongso sudah dikeluarkan oleh Ditjen Imigrasi. Dan yang terakhir, pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana diduga atau kuat diprediksi akan disasarkan kepada Jessica Wongso. Tentunya kita akan tunggu bersama prosesnya di persidangan. Seberapa penting Mas Sawi sebenarnya berkas atau petunjuk dari Australia ini sehingga harus bolak-balik sampai 4 kali yang ditunggu-tunggu tadi menurut kejaksaan?
Sebenarnya memang itu salah satu rangkaian ya, rangkaian kelengkapan berkas yang diberikan petunjuk oleh JPU ya. Salah satunya itu tadi yang dari Australia terkait dengan surat jawaban dari asisten sekretaris. Tetapi secara ini logikanya, logisnya pertindakan rangkaian itu kan begini. Karena yang mesan itu kan Jessica. Ya. Setelah kopi itu datang, ya itu di dekat Jessica dan tidak di dalam CCTV itu juga tidak terlihat ada orang lain yang mendekat itu. Jadi itu kan artinya itu dibawa kekuasaan, barang itu dibawa kekuasaannya Jessica gitu loh. Sama halnya seperti saya berkali-kali beri contoh, ada misalnya barang narkoba di rumah kita. Kita harus buktikan. Tapi bahwa kan ada dugaan lain, misalnya Pak Kudri, ada proses sebelum kopi itu dibuat misalnya. Oh bisa. Di mana namanya, di dapur, di kitchen, di restoran. Kemudian saat kopi itu dibawa, semua kesempatan kemungkinan kan bisa saja. Kapan itu dimasukkan? Bisa. Karena saat berada di meja itu tidak terlihat ada sianida dimasukkan. Itu bisa. Terutama dari rekaman CCTV. Jadi kemungkinannya kan pelakunya ini kalau nggak Jessica orang lain. Ya. Sekarang orang lain itu apa motifnya? Iya kan, nggak mungkin orang misalnya katakanlah pembuat atau pelayan yang mengantarkan itu, kan atau yang pembuat atau yang mengantarkan itu waitersnya, tentu harus ada hubungan orang yang memerintahkan. Layak ditelusuri atau dicari lagi orang lain ini? Saya kira kan nggak, karena nggak ada nggak ada apa petunjuk mengarah ke sana. Iya kan, nggak ada misalnya orang yang kan mungkin juga saya nggak tahu ya, mungkin pihak penyidik juga sudah merekam misalnya handphonenya atau ditanya ada nggak orang yang berubah. Jadi fokusnya itu bukan ke sana lagi. Ya, pemirsa, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya menyerahkan Jessica Kumala Wongso ke Kejari Jakarta Pusat. Polisi juga melimpahkan barang bukti dalam kasus dugaan pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Tim penyidik Polda Metro Jaya hari ini menyerahkan tersangka pembunuh beserta 37 barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Dari ke-37 barang bukti itu, salah satu barang bukti penting yang diserahkan adalah rekaman CCTV di Cafe Olivier, Jakarta Pusat, tempat Wayan Mirna bertemu dengan Jessica. Namun rekaman CCTV ini baru akan dibuka di persidangan. Gelas dan sisa es kopi Vietnam yang diminum Wayan Mirna juga menjadi barang bukti penting. Barang bukti tersebut akan langsung diteliti oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan menugaskan Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan. Setelah berkas kami terima, kemudian kami mempersiapkan untuk segera melimpahkan ke pengadilan. Insya Allah sesuai dengan protap yang ada di lingkungan kami, saya akan mempersiapkan jaksa-jaksa yang menurut kami memiliki kualifikasi yang handal. Sebelum surat dakwaan masuk ke persidangan, Jessica akan menjalani masa tahanan selama 20 hari di Rutan Pondok Bambu. Jika surat dakwaan belum selesai, maka jaksa bisa menjelang daripada berakhirnya masa penahanan. Ya, meskipun tidak bisa dipungkiri juga persepsi di luar, di publik begitu, karena last minute sekali, kurang dari 48 jam sebelum masa penahanan berakhir. Kemudian setelah sekian lama, kurang lebih 4 bulan, 120 hari, 4 kali bolak-balik, akhirnya juga lengkap. Apa sebenarnya poin apa yang kemarin sebenarnya dicari-cari dan dikembalikan lagi ke penyidik? Sesuai pasal 184 KUHP ya, itu kan ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan tersangka. Sejak awal alat bukti itu sudah ada dilimpahkan oleh penyidik dalam berkas tersebut. Namun dari alat bukti tersebut, kualifikasi dari alat bukti tersebut perlu ditambah dan supaya menjadi alat bukti yang sempurna. Misalnya keterangan saksi maupun keterangan ahli. Ada hal-hal keterangan saksi maupun ahli yang perlu ditambahkan di dalam berita acaranya tersebut. Begitu. Apakah hasil penyidikan di Australia yang membawa bukti kuat itu, bukti primer yang selama ini ditunggu-tunggu dan dikembalikan terus ke penyidik? Salah satunya itu, ya benar, salah satunya. Wahyu, bersama dengan Media Research Center malam hari ini kita akan memberikan 3 tahapan dari perjalanan kasus kematian Mirna Salihin yang kemudian menempatkan Jessica Wongso sebagai tersangka, dan 2 hari yang lalu tepatnya 26 Mei 2016
berkas sudah P21 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kita lihat bersama-sama tahap yang pertama ini adalah kami sebutkan sebagai tahap sebelum ditetapkan sebagai tersangka, kemudian nanti tersangka, dan akhirnya pasca ditetapkan sebagai tersangka. 6 Januari polisi menelusuri informasi kematian Mirna Salihin di salah satu restoran ternama di Jakarta. Kemudian pada tanggal 9 dan 10 Januari ada proses untuk melakukan autopsi di rumah sakit, sehingga tanggal 10 Januari Polda Metro Jaya saat mengambil alih kasus ini kemudian turut menerbitkan surat perintah untuk penyelidikan kasus. 25 Januari di antara 10 hingga 25 Januari ini seluruh proses dilakukan, mulai dari pemeriksaan saksi, keluarga, kerabat, CCTV, gelar pra-rekonstruksi hingga keterangan ahli juga diambil oleh kepolisian. Lalu di 30 Januari, tepatnya mulai 29 Januari hingga 30 Januari menjelang tengah malam, dilakukan gelar perkara dan akhirnya keluarlah SP